Kita mulai dengan hubungan overthrust atau sesar naik yang besar dengan metamorfisme. Jadi ini akan merupakan jenis metamorfisme yang sama sekali berbeda berkaitan dengan overthrust, terutama jika dibandingkan dengan model-model sederhana yang disampaikan di segmen sebelumnya. Jadi untuk sesar naik atau thrust fault dengan total displacement yang sangat besar itu bisa disebut sebagai overthrust dan sering ditemukan pada sirkum atau rangkaian pegunungan yang terdeformasi secara intensif. Untuk sesar naik yang besar itu merupakan karakteristik dari batas lempeng tektonik yang kompresif dan biasanya ditemukan atau ada di wilayah Himalaya atau misalkan subduction zone di sekitar Amerika Selatan begitu ya, mungkin di subduction zone di Indonesia juga ada juga. Nah, contoh model overthrust adalah sebagai berikut. Sesar naik yang besar memotong material granit gneiss pada suatu batuan mafik. Contoh ini sesuai juga dengan kondisi pada zona subduksi atau area pegunungan seperti pegunungan Alpen di bagian timur, di mana overthrust pada blok kristal telah menghasilkan metamorfisme di bawahnya. Ya, mungkin ini adalah ilustrasi berkaitan dengan kompleksitas struktur lah yang mungkin ada di sekitar pegunungan Alpen. Nah, pada pemodelan sederhana, sesar naik diasumsikan terjadi secara tiba-tiba atau instan atau cepat. Karakter yang paling menarik dari model ini adalah bahwa satu peristiwa sesar naik yang besar dapat mengarah ke dua peristiwa metamorf yang sangat berbeda. Kalau ini mungkin ilustrasi di Himalaya ya. Kembali ke sini ke catatan kita coba baca dua peristiwa metamorf yang sangat berbeda itu adalah retrogression sangat awal dan cepat, ini berkaitan dengan pendinginan di blok atas, dan progression atau pemanasan di bagian bawah. Kita akan coba lihat ilustrasinya nanti. Nah, setelah peristiwa yang ini diikuti oleh progression yang lambat. Kalau sebelumnya ini retrogression sangat cepat, ini progressionnya lambat, pemanasan di seluruh bagian, dan akhirnya mungkin ada partial melting dan intrusi lambat ke tingkat yang tinggi. Nah, dari dua bagian ini atau dua peristiwa ini bisa membuat atau merupakan lingkungan yang sesuai untuk proses metamorfisme batuan. Baik, model overthrust kurang lebih seperti ini. Jadi segera setelah sesar naik, blok overthrust bagian bawah itu merupakan yang panas, kembali menuju kesetimbangan dengan temperatur batuan di blok under thrust yang dingin di bawahnya. Jadi kalau misalkan di sini kita bisa melihat ada bagian yang miring seperti ini, kita anggapkan sebagai sesar naik dan ada material yang naik. Nah, material tersebut kita melihat dimodelkan memiliki temperatur yang relatif sama sebelumnya, yaitu pada permukaan, yaitu temperatur rendah dan tinggi. Nah, kemudian blok ini dari total displacement yang cukup tinggi ini, kita bisa melihat bahwa temperaturnya, gradasinya yang seketika itu kita bisa melihat temperatur yang panas di bagian atas dan relatif dingin di bagian blok bawah ini. Ini adalah temperatur awal, inisial temperatur dari model kita. Nah, dari sini akan terjadi proses ulang untuk kesetimbangan termal di bagian awal ini sangat cepat karena di sini ada perbedaan temperatur yang cukup tinggi, dan gradien termal terbalik ini juga akan berlangsung cepat. Maksudnya gradien termal terbalik ini kita bisa lihat ada temperatur yang relatif tinggi di sini, dan kemudian
rendah di sini. Jadi misalkan ini ada temperatur 500, jadi 0, 100, 200. Jadi ini ada temperatur tinggi dan terbalik di sini gradien temperaturnya yang biasanya dari rendah ke tinggi temperatur seperti ini. Kemudian dari sini akan menuju ke proses kesetimbangan temperatur. Geoterm atau kurva temperatur terhadap kedalaman yang dihasilkan di zona overthrust dan di bawahnya pada orde beberapa derajat Celcius per kilometer. Jadi kurva yang dihasilkan akan membuat kesetimbangan pada orde beberapa derajat Celcius per kilometer. Jika lapisan slab bawah yang relatif dingin, maksudnya yang ini yang relatif dingin, akan mudah berubah temperaturnya. Metamorfisme retrograde yang cepat terjadi di blok atas. Jadi di blok atas ini akan terjadi metamorfisme. Pada saat yang sama, metamorfisme tekanan tinggi atau prograde yang sama cepatnya terjadi di slab bawah, jadi di slab ini, karena pada slab ini memiliki kedalaman tertentu. Jadi sebelumnya mungkin ada di sekitar permukaan, tiba-tiba dia memiliki kedalaman yang cukup dalam, jadi pressure-nya naik di sini. Selain juga akibat proses sesar naik, dan di sini terjadi perubahan tekanan. Pada bagian yang lebih dalam dari block overthrust, local partial melting dapat terjadi seperti menghasilkan intrusi granit yang dangkal. Misalkan seperti ini, di bagian panas ini akan menghasilkan intrusi karena berkaitan dengan temperatur yang cukup panas, dan bisa menghasilkan partial melting di bagian intrusi yang atau di bagian yang relatif lebih dangkal, dan itu mungkin akan juga mempengaruhi temperatur di sekitarnya. Nah, setelah 1 juta tahun pendinginan, ini akan terjadi perubahan, dan disinilah medan temperatur mempengaruhi batuan di sekitarnya. Setelah proses menuju kesetimbangan ulang dari kondisi awal, selanjutnya adalah periode yang cukup lama, mungkin 30 sampai 50 juta tahun atau lebih, di mana pembentukan geoterm rendah terpengaruh pengangkatan atau uplift dan juga erosi. Ini adalah periode metamorfisme prograde yang melalui tumpukan dengan misalkan menghilangkan atau membuang atau sedikit menghilangkan air ke tingkat yang lebih tinggi selama proses rekristalisasi. Jadi itu adalah peristiwa kedua yang dimaksud di slide sebelumnya. Jadi ada tahap yang lebih rendah karena proses ini mungkin akan bertahan lebih lama dan akan menyebabkan peristiwa metamorfisme pada orde yang lebih lama, sampai akhirnya partial melting. Kalau misalkan terjadi partial melting dari temperatur yang tinggi, itu cenderung akan kaya dengan kalium, thorium, dan uranium, terjadi di bagian dasar dari tumpukan batuan, dan produksi panas radioaktif bisa didistribusikan kembali sampai stabilitas termal tercapai. Jadi di situ ada 2 bagian atau skala waktu untuk metamorfisme yang terjadi di model ini. Oke, kurang lebih demikian untuk ilustrasi atau model sederhana dari overthrust. Oke, terima kasih.